Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Mada Bakti 330. Yesus selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabilah dipilih Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan. Selamat datang. Hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga, cinta Tuhan. Umat manusia di tangan setan, dosa merajalela tak tertahan. Kita dibebaskan Kristus dari jajahan. Dunia merdeka, kerajaan Tuhan sudah datang. Kristus datang lagi di hari akhir, dalam keagungannya Raja adil. Semoga kita dilimpahi rahmat kurnia, masuk selamanya kerajaan surga. Kristus datang. Kita siapkan Mada Bakti nomor 180. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari raya penampakan Tuhan. Dan ini merupakan minggu terakhir dalam masa Natal. Lewat bacaan yang akan kita dengarkan, kita diingatkan bahwa keselamatan telah dinyatakan kepada dunia untuk segala bangsa dan termasuk kita. Maka seharusnya kita sungguh semakin bergembira karena kita telah datang diselamatkan oleh Tuhan, nyata dalam diri Putra Yesus Kristus, disembah oleh 3 orang Majus dari timur, dan dengan demikian lewat segala daya upaya yang dinyatakan oleh ketiga orang Majus dari timur, kita pun selalu berusaha untuk mencari Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sejauh mana dan bagaimana kita mengupayakan pencarian kita untuk selalu bersatu erat dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan, mari di hadapannya kita hening dan renungkan hal itu, tentu berangkat dari seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan kita, seraya
mensyukuri segala rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami sampai pada saat ini, bahwa kita boleh diantar memasuki tahun baru tahun 2023, diperkenankan merayakan Natal pada tahun 2022, dan semoga dengan semangat Natal dan rasa damai serta semangat tahun baru akan semakin mendorong kita untuk menjalani kehidupan kita di tahun ini. Juga membawa dalam doa-doa kita saudara-saudara kita yang meminta doa dari kita, terlebih mereka yang berada dalam keadaan sakit. Bersama dengan Priscilia dan Gisela, senantiasa mohon perlindungan kesehatan, hidup rukun dan damai dalam keluarga bagi Maria Bernadette dan bersama dengan kedua anaknya ini, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita orang yang juga dalam keadaan sakit, Kimberly Halim yang lagi dirawat di rumah sakit, Emmanuel Nicholas Bian Gunarko yang akan kembali mengikuti pembelajaran setelah libur semester, dan juga bersama dengan anak-anak kita yang akan memulai lagi kegiatannya, kegiatan bersekolah yang akan dimulai besok. Mari kita hening sejenak di hadapan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang memanggil para sarjana dari timur dengan cahaya bintang-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang memanggil kami dari kegelapan dengan cahaya-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang menghendaki semua bangsa bergabung dalam perarakan menuju cahaya abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus,
menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan putra tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Engkau senantiasa hadir dalam seluruh kehidupan kami, menuntun kami dalam seluruh perjuangan hidup. Semoga kami pun semakin berusaha bersatu erat dengan Dikau. Dan lewat itu, berkat perlindungan-Mu, kami semakin menemukan kesehatan, hidup rukun dan damai dalam seluruh perjalanan hidup. Utamanya bagi saudara-saudari kami yang juga memohon anugerah rahmat kerukunan, kedamaian kesehatan dalam seluruh kehidupan. Maria Bernadette bersama kedua anaknya Priscilia dan Cecilia senantiasa boleh merasa damai dalam seluruh proses perjalanan hidup, serta juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Secara khusus bagi Kimberly Halim yang lagi sementara dirawat di rumah sakit, dan juga bagi anak-anak kami yang akan memulai kegiatan aktivitas sekolah lagi besok. Utamanya bagi Nicholas, Bian Gunarko, dan teman-teman untuk semakin berusaha mengupayakan dalam seluruh kehidupan apa yang dicita-citakan. Semuanya ini kami aturkan kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata di atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya
yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah di sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni
bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat perwartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Alleluia, alleluia, alleluia. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba
dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan yang kita kenal sebagai Hari Raya Epifani. Epifani atau dalam bahasa Yunani Epipania, Paneia, yang berarti manifestasi atau penampakan jelas. Maka dalam perayaan liturgi gereja, Hari Raya Epifani diartikan sebagai penampakan atau manifestasi pengungkapan bayi Yesus ke dunia yang pada zaman Yesus dinyatakan baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang kafir. Pada zaman sekarang itu diartikan sebagai manifestasi Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Epifani kerap diganti dengan kata Theophany atau dalam bahasa Yunani Theophania yang berarti penampakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu latar belakang sehubungan dengan ini cukup panjang di dalam sejarah gereja. Tetapi ada pandangan dan dilihat bahwa sebenarnya kalau kita belajar sejarah gereja, maka Epifani jauh sebelumnya sudah dirayakan sebelum Natal. Apa artinya bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih? Kita tahu dan kalau kita membaca kitab suci sebenarnya refleksi akan iman kita mengakui Yesus sebagai Tuhan itu berangkat dari peristiwa besar kebangkitan Yesus dari alam maut. Dan itu panjang. Akhirnya ditelusuri, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sampai pada kelahirannya dan bahkan sampai pada dia berada dalam rahim ibunya. Secara singkat seperti itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, untuk memahami sehingga hari Minggu penampakan merupakan hari Minggu terakhir dalam masa Natal. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, secara singkat dan garis besar bacaan kita pada kesempatan ini, sesudah itu lalu kita lihat bagaimana makna, apa kiranya makna atau warta yang ingin disampaikan sehubungan perayaan pada kesempatan ini. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, di sana dikatakan, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini mengingatkan kepada bangsa Israel yang telah kembali dari pembuangan. Diingatkan oleh Nabi agar percaya diri untuk membangun masa depan mereka. Jangan menjadi mati, tetapi sungguh hidup dan bergembira. Dasar kepercayaan diri ini adalah terang dan kemuliaan Tuhan yang telah datang bagi mereka, dan yang paling penting adalah
bahwa bangsa Israel dipanggil untuk memberi kesaksian yang lebih luas, yang menjangkau atau menyentuh segala bangsa. Sehingga bagi mereka tidak hanya mau dan ingin mengklaim bahwa keselamatan itu hanya untuk mereka saja, tetapi juga untuk seluruh bangsa. Dan itu digambarkan dengan ketiga orang Majus dalam bacaan Injil hari ini. Kalau kita memperhatikan ketiga orang Majus atau tiga raja itu mempunyai tiga warna kulit. Ada yang hitam agak lumayan pekat. Ada yang kemerah-merahan dan ada yang sawo matang. Itu menggambarkan bahwa semua bangsa dan siapapun diselamatkan oleh Tuhan dan Tuhan datang untuk menyatakan dirinya baginya. Sehingga semua bangsa berhimpun ke Yerusalem untuk memasyurkan Tuhan. Jadi bukan untuk memasyurkan Yerusalem itu sendiri, tetapi yang menjadi tujuan utama adalah memasyurkan Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Lalu dalam bacaan kedua, lewat karya dan hidupnya, Paulus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menampakkan kemuliaan kepada umatnya. Tidak hanya kepada bangsa Yahudi, namun kepada bangsa manapun termasuk kita. Tuhan telah mengangkat derajat manusia ke dalam hubungan pribadi yang erat dengan Allah sendiri. Syukur Paulus juga berdasarkan kepada keterbukaan umat untuk mengimani Kristus. Keterbukaan ini terlihat dalam kesediaan mereka untuk hidup sesuai dengan teladannya, mau dan ingin untuk mengikutinya. Maka Paulus juga meminta kepada seluruh umat, seluruh jemaat untuk memperjuangkan imannya kepada Kristus, karena dalam Kristus manusia menemukan kepenuhan hidup. Dan dalam memperjuangkan hidup iman, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sungguh sadar bahwa tentu juga kita mengalami banyak tantangan dan rintangan dalam kehidupan ini. Tidak hanya enaknya saja, tetapi justru mungkin kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang paling sulit. Dan akhirnya dalam bacaan Injil Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Allah menjanjikan keselamatan bagi semua bangsa, dan dalam Yesus janji itu mendapatkan kepenuhannya. Yesus menjadi keselamatan bagi semua bangsa, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Maka semestinya semua orang memberi penghormatan dan mewujudkan ajarannya, dan juga mewujudkan penghormatan dan ajarannya itu akan memberikan kedamaian kebahagiaan besar, karena mereka akan semakin erat bersatu dengan Tuhan sebagai sang sumber keselamatan kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, maka Hari Raya Penampakan memberi warta penting bagi kita bahwa Yesus yang lahir adalah Sang Mesias, Anak Allah, dan kabar gembira yang diperuntukkan bukan saja untuk orang Yahudi, tetapi kepada semua bangsa. Seperti para Majus dari timur, kita pun perlu datang kepada Yesus, siapapun dia. Jabatan dan kehormatan tidak membatasi orang untuk datang kepada Yesus. Mereka yang kecil dan terpuruk juga tak perlu takut untuk tetap beriman dan percaya kepada Yesus. Allah tetap menghadirkan dirinya lewat berbagai macam bintang kehidupan kita masing-masing. Kita perlu memiliki kepekaan untuk membaca kehadiran Allah lewat sesama kita. Peristiwa kehidupan yang kita alami setiap saat, ataupun pengalaman jatuh bangun memperjuangkan hidup ini, sukses dan kegagalan, sakit atau sehat, dalam setiap perkara dan peristiwa, selalu saja
ada bintang yang menuntun langkah hidup kita. Maka milikilah ketajaman mata untuk melihat kehadiran Allah. Milikilah budi untuk memahami dan percaya, dan milikilah hati untuk mendekat dan datang pada Yesus seperti para Majus dari timur. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau keselamatan itu diperuntukkan bagi segala bangsa dan tidak eksklusif untuk orang Yahudi saja, maka kita pun harus belajar menerima setiap orang dalam perbedaan budaya, bahasa, tradisi, kebiasaan, warna kulit, ras, etnis atau suku. Perbedaan-perbedaan seperti inilah yang senantiasa akan membuat kita semakin kaya. Dan dengan demikian di dalam warna seluruh kehidupan, kita sungguh akan semakin menemukan Allah berkarya. Itulah yang dimaksudkan dari akhir bacaan Injil pada kesempatan ini. Mereka pulang ke negerinya dengan melalui jalan lain. Artinya bagaimana kita membuka pola pikir kita untuk berhadapan dengan seluruh situasi dan keadaan yang ada. Mungkin lewat mimpi, kita akan menafsirkan kehidupan ini untuk hidup semakin lebih baik. COVID-19 sudah mulai reda dan peraturan untuk berkumpul lebih banyak dicabut. Tetapi kita tetap waspada untuk tetap menjaga supaya kita tetap semakin sehat, baik rohani maupun seluruh diri kita. Hanya dengan iman dan kuasa Tuhan, serta kesediaan kita untuk selalu mencari Tuhan dalam seluruh kehidupan, persatuan dengan Dia akan semakin memberikan kekuatan untuk semakin menikmati damai sejahtera menapaki perjalanan hidup di tahun 2023 ini. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang menerangi semua bangsa dengan sinar kebenaran dan teladan hidupnya. Marilah mengatakan kepadanya, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, ya Tuhan Yesus, semoga gereja menjadi cahaya yang menerangi makna kehidupan serta memancarkan kegembiraan, kasih, dan damai bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang menamakan diri umat beriman serta menjadi penganut suatu gereja, ya Tuhan Yesus, semoga semua orang beriman tidak merasa paling memiliki segala hikmat dan kebenaran, tetapi sebaliknya, semoga mereka tetap mencari Tuhan dan tumbuh dalam iman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi semua orang
dan semua bangsa yang mencari kebenaran dan kebahagiaan, pembebasan dan pengampunan. Ya Tuhan Yesus, semoga bangsa-bangsa tidak mencari dengan sia-sia, tetapi menemukan Kristus sebagai bintang yang menuntun jalan hidup semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi gereja Kristus yang tersebar di seluruh dunia, ya Tuhan Yesus, semoga gereja mengumpulkan semua bangsa dan budaya yang begitu berbeda satu sama lain dalam satu persekutuan iman dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Tuhan Yesus, semoga kami tetap menyambut Engkau, juga bila Engkau menampakkan diri kepada kami dengan cara-cara yang tidak seperti kami harapkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, semoga seluruh keluarga kami semakin merasakan perlindungan, kesehatan dan hidup rukun dalam memperjuangkan kebersamaan. Terlebih bagi keluarga Bernadette beserta anak-anak dan siapa saja yang dengan hati terbuka mau dan ingin untuk selalu berusaha mencari Dikau dalam seluruh kehidupan, terlebih di tahun ini. Semoga kasih setia-Mu sungguh semakin dinikmati oleh seluruh anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih saudara kami Kimberly Halim yang sementara dirawat di rumah sakit. Semoga kuasa kasih-Mu semakin memberkati saudara kami ini, memberkati seluruh keluarga dan siapa saja yang memberikan perhatian, para dokter, para perawat, suster dan siapa saja yang menanganinya, obat-obat yang dikonsumsi. Semoga sungguh menjadi sumber sarana rahmat penyembuhan baginya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang akan memulai lagi pembelajarannya besok setelah liburan semester, terlebih bagi anak kami Emmanuel Nicholas bin Gunarko. Semoga liburan yang telah dialami oleh anak-anak kami ini semakin mendorongnya dan membuat dia boleh semakin bersemangat dan bergembira untuk mengikuti lagi pembelajaran yang akan dimulai besok, baik di tingkat paling dasar maupun di tingkat perkuliahan. Dan dengan demikian apa yang dicita-citakan sungguh akan mereka dapatkan dan raih, sehingga semakin merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau lebih dekat dengan kami daripada manusia manapun juga. Terangilah kegelapan kami dan tolonglah kami untuk menyinarkan terang kasih dan kebenaran-Mu kepada dunia sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita.
Nyanyian persiapan persembahan Mada Bakti 364. Raja damai mahajaya, takhtamu takkan runtuh. Hamba dari timur jauh padamu ingin patuh. Padamu ingin patuh. Hamba seluruh bangsa padamu sujud sembah. Tampuk raja, tampuk kuasa, bagimu tanda pasrah. Bagimu tanda pasrah. Jauh mulia dari bintang sang penunjuk Bethlehem, laksana surya abadi, sinarmu tak kunjung padam, sinarmu tak kunjung padam. Mada Bakti 357. Gembala pergilah cepat, cepat menuju Bethlehem. Pergilah mencari di Bethlehem Raja Yerusalem. Karena kini Allah Putra jadi manusia. Lekaslah mencari Allah Putra penyelamat dunia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami menghadap kepadamu untuk bersyukur dan memuji-Mu. Dengan membawa persembahan ini, sudilah Engkau menerima roti dan anggur ini, serta menyatukannya dengan korban Kristus Putramu, agar menghasilkan keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku."
marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadirat pada kesempatan ini, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu,
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni Mada Bakti nomor 347. Dalam gua dingin ada palungan, anak Yesus tidur di samping bunda. Di langit bersih bintang bertaburan, bunda bersenandung untuk ananda. Jika bunyi hewan mengganggu sunyi, anak Yesus lihat mata berseri. Saya cinta padamu, ikhlas murni, tinggallah dekatku segala hari. Aku minta Yesus rahmat kasih-Mu supaya setia bagai sahabatmu. Antarlah, oh Yesus, kami semua agar bersatu denganmu di surga. Dalam gua dingin ada palungan, anak Yesus tidur di samping bunda. Di langit bersih bintang bertaburan, bunda bersenandung untuk ananda. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menerangi kami dengan cahaya-Mu. Semoga Engkau berkenan untuk tetap memimpin kami, agar setelah dikuatkan dengan rezeki surgawi ini, kami dapat melanjutkan perjalanan kami menuju tanah air surgawi dengan aman sentosa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolektif pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 7 dan 8 Januari 2023. Pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Juventinus dengan Gestiana. Merupakan pengumuman yang ketiga. Yosef Jega dan Maria Natalia Moa merupakan pengumuman yang pertama. Barang siapa mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan ini, diharapkan melapor kepada pastor paroki atau pastor vikaris. Kedua, pengumuman kolekta.
Kolekta gereja tanggal 31 Desember 2022 dan tanggal 1 Januari 2023 berjumlah Rp24.698.000. Kolekta pembangunan berjumlah Rp14.507.000. Aksi Advent berjumlah Rp2.440.000. Ketiga, pertemuan bulanan WKRI perdana di tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pukul 16.30 WITA di Aula Lantai 1. 4. Tabisan imam akan diadakan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 pukul 9 pagi di Gereja Santo Fransiskus Asisi. Keempat diakon yang akan ditabiskan yakni Diakon Ayus Ragnitis, Diakon San Francisco Umini, Diakon Yosafat, dan Diakon Gideon Suhendra. Kelima, Misa Pembaptisan Tuhan Yesus diadakan pada hari Senin 9 Januari 2023 pukul 6 pagi. Yang keenam, pembaptisan bayi sampai dengan SD kelas 2 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023. Formulir dikumpul kembali paling lambat tanggal 12 Januari. Disampaikan kepada seluruh umat Paroki Kristus Raja Andalas untuk segera mendaftar atau mengisi formulir pendataan umat yang bisa diperoleh di masing-masing ketua rukun. Sekali lagi mohon perhatian untuk umat untuk mengisi formulir pendataan umat karena formulir ini akan segera diproses dan dikirimkan ke keuskupan. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terutama kepada kita semua yang telah mengambil bagian pelayanan pada kesempatan ini. Dan sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan. Masih ada dua hal yang ingin saya ingatkan. Sudah menjadi kebiasaan beberapa tahun bagi kita untuk memberkati rumah kita masing-masing. Terlebih diharapkan kepala keluarga untuk menyatakan itu dan menandai rumah kita dengan berkat lewat doa. Doanya sudah disiapkan di belakang dengan kapur yang sudah disiapkan. Bagi mereka yang membutuhkannya silakan diambil dan rumusan doa sudah ada. Juga timbal balik makna dari itu ada di belakangnya dan kita bisa lihat sehingga kita bisa melakukan dan menyatakan apa yang sungguh kita harapkan. Sekali lagi mohon perhatian, kalau ada yang mau untuk menyatakan itu silahkan. Kedua, ada kalender liturgi yang dijual dari Toraja GPK Pantoraja sehubungan dengan 85 tahun Gereja Katolik di Toraja, utamanya di Makale. Dan tanggal 5 kemarin sudah ada pembukaan untuk seluruh rangkaian acara yang nanti akan berpuncak dan dirayakan di Toraja Utara. Baik kita yang bersedia untuk boleh mengambil bagian dan berpartisipasi, kalender itu cukup banyak yang dikasih tinggal, tetapi kami kasih kembali sebagian karena pengalaman selama ini untuk kalender liturgi yang dijual di paroki ini seringkali agak sulit, ya susah kita ambil. Ya mungkin sekretaris kita belum kasih keluar, mungkin masih ada sekitar 600-an atau berapa itu kalender. Harap bahwa kita bisa memiliki
sumbangan yang bisa diberikan 50 per eksemplar. Boleh juga lebih, nanti akan ditulis. Mungkin sore ini belum ada di depan, tapi minggu depan dan minggu seterusnya harap bahwa ini kita bisa perhatikan, sekaligus juga kita lihat bacaan harian di situ. Ya walaupun memang kita sudah memiliki HP dan bisa dilihat di sana, tetapi itu juga membantu kita untuk melihat bacaan harian dan bacaan setiap hari Minggu di tahun A. Saya kira itu yang saya boleh sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua yang telah terlibat dan mengupayakan supaya perayaan ini berjalan lancar dengan baik. Juga semua yang mengambil bagian menyediakan, ibu-ibu yang dengan segala pengorbanan, rukun wilayah yang datang membersihkan setiap hari Sabtu, dan juga yang menyediakan dekorasi supaya gereja kita semakin indah kelihatan dan membantu kita dalam mengungkapkan dan menyatakan iman kita dalam kebersamaan. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari Mada Bakti 352. Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta kaya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun diciptanya walaupun durhaka tak ditinggalkannya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada